Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Bareng gue Ivoy di SP93. Seperti biasa, gue pasti akan selalu mengupload video-video atau segala suatu hal yang berhubungan dengan misteri, berhubungan dengan horor, berhubungan dengan mistis, berhubungan dengan segala suatu hal yang creepy mungkin. Yaps, di konten-konten gue pasti akan ngebahas itu semua. Seperti apa yang akan gue share atau akan gue bagikan kepada kalian malam hari ini, gue akan nge-share kepada kalian tentang kasus-kasus pembunuhan dari zaman dahulu kala sampai sekarang yang belum terpecahkan, yang sudah gue rangkum. Karena kalau semuanya gak akan cukup guys. Nah, setiap kasus pembunuhan, terutama yang sangat buruk, yang sangat brutal, dengan kejahatan yang tidak terbayangkan, tak hanya membuat ngeri masyarakat, namun juga membuat pihak berwenang menjadi bingung. Betul nggak guys? Karena secara otomatis kalau meninggalnya atau matinya dalam keadaan yang tidak wajar, entah itu ada luka atau dan sebagainya, itu akan menambah pekerjaan petugas berwenang. Kenapa demikian? Pasalnya tidak semua kasus pembunuhan itu bisa berakhir dengan baik, dalam arti bisa ditemukan siapa pelakunya. Banyak juga pembunuhan-pembunuhan atau kasus-kasus pembunuhan yang belum terpecahkan karena identitas pembunuh yang disamarkan atau satu dua hal dan beberapa faktor lainnya juga. Itu bisa menjadi salah satu faktor penyebab dari tidak terpecahkannya kasus pembunuhan. Jarang selain itu juga kasus pembunuhan yang begitu terencana atau sudah dirancang sedemikian rupa itu tidak mampu menguak siapa pelaku sebenarnya. Dikutip dari kompas.com, melansir dari Time, beberapa pembunuhan yang paling terkenal kurang lebih sekitar 150 tahun terakhir ini selalu berujung nasib serupa, yaitu tidak ditemukan siapa pelaku pembunuhannya. Mulai dari Jack the Ripper sampai pembunuhan John Bennett. Berikut ini adalah kisah-kisah pembunuhan misterius yang belum terpecahkan sepanjang masa. Pertama, Jack the Ripper. Kasus pembunuhan berantai paling keji dan paling terkenal di London adalah Jack the Ripper. Gue nggak tahu sih pengucapannya kayak gimana, malum di Tagul di Sunda guys. Pelaku pembunuhan yang berkeliaran di East End lebih dari seabad lalu. Dia menarget pekerja seks komersial dan meneror daerah tersebut. Berlindung di bawah namanya Jack the Ripper, membunuh dan memutilasi sebanyak 5 wanita. Masyarakat mulai panik dan takut ketika mayat-mayat korban dari Jack the Ripper mulai menumpuk dalam waktu 3 bulan. Pada tahun 1888, ketika The Morning Post, media yang melaporkan kalau itu menyebut pembunuhan wanita kedua, mereka menjelaskan bahwa pembunuhan terhadap wanita itu sangat biadab dan terlalu mengerikan untuk digambarkan, sehingga media tersebut tidak mengekspos kondisi korban wanita kedua yang dibunuh oleh Jack the Ripper. Otoritas sampai bertanya-tanya siapa sih pelaku sebenarnya dari sosok Jack the Ripper ini. Dengan keahlian membunuhnya yang menggunakan pisau, pembunuh yang dia lakukan hampir semuanya meninggalkan jejak yang sama, yaitu luka di leher mereka. Pembunuhan yang disebut sebagai Whitechapel itu dilakukan di dekat distrik Whitechapel yang sebagian besar dihuni oleh masyarakat atau penduduk miskin di East End, London. Di antara 3 April 1888 sampai 13 Februari 1891. Para korban pembunuhan di antaranya ada Mary Annie Coles, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Edelweiss, dan Mary Jane Kelly. Mohon maaf kalau misalkan gue ada salah-salah penyebutan nama. Dan
Meski ada sumber lain yang mengatakan bahwa jumlah korban bahkan mencapai 11 orang, hasil penyelidikan dari FBI pada tahun 1988 hanya dapat menganalisis bahwa setiap korban dari Jack the Ripper adalah peminum berat dan pekerja seks komersial. Mereka semua menjadi sasaran karena paling mudah dihubungi dan dibunuh dengan cepat di pagi hari. Para sejarawan dan kriminolog yang tak terhitung jumlahnya, baik dari yang amatir sampai yang profesional, telah berspekulasi bahwa identitas asli dari Jack the Ripper. Namun sepertinya Jack the Ripper telah membawa rahasianya sampai ke liang lahat. Udah mati gitu. Kedua, kematian Black Dahlia. Seorang wanita ditemukan dalam kondisi benar-benar mengenaskan pada tahun 1947. Dia dibaringkan di trotoar dengan tubuh termutilasi dan tidak ada setetes darah pun yang mengalir dari tubuhnya. Wanita itu bernama Elizabeth Short, 22 tahun, yang menjadi berita utama saat itu. Media memberinya nama Black Dahlia, mengacu pada rambut hitam yang dimilikinya. Short adalah penduduk asli dari Amerika Serikat yang datang ke California dengan niat mengajar ketenaran. Jasadnya dibuang ke Los Angeles dengan tubuhnya yang dimutilasi secara profesional, menurut FBI. Bagaimana calon aktris itu menemui ajalnya yang mengerikan? Tidak ada yang tahu. Bahkan FBI telah berupaya mencari tahu siapa pembunuh wanita itu dengan melakukan wawancara di seluruh negeri. Namun, tak ada seorang pun yang tampaknya tepat dibeli atau disebut sebagai pembunuh Black Dahlia. Bahkan sampai sekarang pun kasus Short masih belum terpecahkan. 3. Zodiac Killer. Oke, pembunuhan yang ketiga ini adalah pembunuhan yang bukan pembunuhan biasa. Bukannya menghindar sorotan media, dia justru mengincar perhatian publik dan menikmati momen ketika berhasil mengejek polisi dengan catatan yang ditinggalkannya. Zodiac Killer membunuh 5 orang secara acak di California Utara pada tahun 1968 sampai 1969. Meski mengklaim akan membunuh belasan orang lagi, namun hal itu tak pernah dikonfirmasikan. Pembunuhan pertamanya dilakukan pada Desember tahun 1968 ketika 2 remaja ditembak mati di tempat parkir. Selang 7 bulan kemudian, 2 orang lainnya ditembak di dalam mobil di parkiran, meski salah satu di antaranya dinyatakan selamat. Sejak saat itu, surat kabar lokal San Francisco Examiner mulai menerima surat dari seseorang yang secara anonim mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut. Mungkinkah sang pembunuh memberikan surat kepada media? Aku pun tak tahu. Dalam surat kabar itu mengatakan bahwa yang mereka terima berisi pesan kode yang menjelaskan motif si pembunuh serta petunjuk bagi pembaca untuk mengetahui identitasnya. Ini adalah Zodiac yang berbicara, ungkap surat itu. Saya suka membunuh orang karena sangat menyenangkan. Lebih menyenangkan membunuh orang daripada membunuh hewan liar di hutan, karena manusia adalah hewan paling berbahaya. Itu adalah catatan yang dikirimkan Zodiac atau pelaku pembunuhan kepada media. Namun sayangnya pihak dari otoritas tidak bisa memecahkan kode tersebut. Zodiac Killer pun kembali melancarkan serangannya pada September akhir. Salah satu korban selamat dan yang lainnya meninggal. Sekitar 2 pekan setelah itu, pembunuhan misterius itu kembali menyerang kepada seorang sopir taksi berusia 29 tahun. Dan tidak sampai di situ, beberapa hari kemudian
Setelah itu, Zodiac Killer mengirimkan sepotong kemeja berlumuran darah ke kantor salah satu berita yang ada di tempat tersebut. Dan hingga hari ini, belum ada tersangka yang dapat dikonfirmasikan dalam kasus tersebut. Departemen Kementerian San Francisco mengatakan penyelidikan masih berlangsung sampai dengan saat ini. Mungkinkah Zodiac Killer masih akan melancarkan aksi-aksinya yang lain, ataukah Zodiac Killer akan ataukah itu adalah kasus terakhir dari Zodiac Killer? Mudah-mudahan itu kasus yang terakhir, guys. Tapi kita tidak bisa menebak isi otak dari seorang psikopat itu seperti apa. 4. Tewasnya rapper kulit hitam Tupac Shakur dan B.A.G. Kematian kedua bintang rapper itu terjadi di puncak karir dan dengan persaingan intens antara label rekaman mereka. Banyak yang mengatakan bahwa kematian kedua rapper tersebut menandakan perseteruan label rekaman musik yang sudah berjalan terlampau jauh. Shakur tewas terlebih dahulu di Las Vegas pada 13 September 1996. Ketika itu, label rekamannya Death Row berseteru dengan pesaingnya Bad Boy. 6 bulan semenjak kematian Shakur, Christopher dari Bad Boy atau lebih dikenal dengan B.A.G. terbunuh dengan cara yang sama, yaitu ditembak. Jadi Christopher dengan B.A.G. ini sama-sama terbunuh dengan cara ditembak. B.A.G. tewas ditembak ketika meninggalkan pesta industri musik di Los Angeles, Amerika Serikat. Kedua superstar itu berteman ketika keduanya berada di bawah naungan label rekaman Bad Boy, menurut FBI yang menyelidiki pembunuhan Biggie. Tetapi pertemanan keduanya sempat renggang dan dinyatakan renggang setelah Tupac masuk penjara atas dakwaan yang termasuk di dalam dakwaannya pemerkosaan, dan popularitas Biggie pun jadi meningkat setelah Tupac masuk ke penjara. Tupac kemudian beralih ke Death Row. Masih belum jelas apakah persaingan adalah motif dibalik pembunuhan mereka, namun polisi bingung karena sebagian saksi tidak kooperatif dalam kasus penyelidikan kedua rapper ternama ini. Dan setelah sekian lama, akhirnya kasus tersebut ditutup di tahun 2005 dan sampai sekarang masih belum bisa terpecahkan siapakah pembunuhan kedua rapper ini dan apa motif dibalik dari pembunuhan kedua rapper ini. Apakah masalah karir kah, saingan kah, atau ya entahlah. Oke, yang kelima dan yang terakhir adalah pembunuhan Ratu Kecantikan Joan Bennett. Ratu Kecantikan yang masih belia ini, yang masih berusia 6 tahun, Joan Bennett, ditemukan tewas di ruang bawah tanah rumah keluarganya di Colorado, Amerika Serikat. Peristiwa itu membuat geger komplek perumahan Colorado, Amerika Serikat. Joan Bennett ditemukan tewas dengan kondisi naas, dipukul dan dicekik dan mulutnya tertutup lakban pada hari setelah Natal di tahun 1996. Setelah kejadian itu, banyak orang-orang yang mulai berspekulasi apakah orang tua Joan Bennett terlibat. Kronologinya, ibu dari Joan Bennett, Patricia, memberitahu polisi bahwa ketika dia bangun di pagi hari, putrinya hilang. Dia menghubungi 911, melaporkan penculikan putrinya dengan surat yang menuntut tebusan sebesar $118.000 Amerika Serikat atau sekitar 1,6 miliar. Beberapa jam kemudian, suami dari Patricia, ayah dari Joan Bennett adalah John, memberitahukan polisi bahwa dia menemukan tubuh putrinya di ruang bawah tanah. Hasil otopsi mengungkapkan kematian Joan Bennett itu adalah dikarenakan sesak napas akibat cekikan di lehernya. Setelah itu, polisi menyatakan atau memutuskan bahwa kematian Joan Bennett sebagai kasus pembunuhan.
20 tahun kemudian, peringatan 20 tahun kematian dari John Bennett baru-baru ini disambut dengan film dokumenter yang baru mengeksplorasi calon tersangka. Kakak John Bennett, Brooke Ramsey, juga mengangkat bicara untuk pertama kalinya pada usia 29 tahun. Ia berkata bahwa ia menangis ketika pertama kali mengetahui saudarinya telah meninggal. Ayah saya memberitahu saya bahwa John Bennett ada di surga sekarang, dan dia mulai menangis. Lalu saya ikut menangis, kata Brooke Ramsey. Setelah berbagai spekulasi berdatangan, John Bennett dinyatakan meninggal akibat pembunuhan. Namun, pembunuhan John Bennett masih belum diketahui asal-usulnya atau penyebabnya atau motif dibalik semuanya, dan siapa pelaku dari pembunuhan John Bennett pun sampai sekarang masih belum bisa ditemukan. Hanya saja ada beberapa dari sekian banyak yang sudah mulai menemukan titik terang yang diangkat ke dalam sebuah film. Semoga dengan film tersebut kasus dari pembunuhan John Bennett bisa segera terpecahkan. Siapakah pelakunya? Oke guys, itulah tadi 5 kasus pembunuhan yang belum terpecahkan sampai saat ini. Oke, terima kasih telah menyaksikan video gua. Sekali lagi buat kalian semua yang baru bergabung di video gua atau di channel gua, jangan lupa untuk like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe channel gua biar gua bisa lebih mengembangkan lagi video-video gua supaya lebih berkualitas lagi, dan biar gua menjadi termotivasi atas dukungan kalian semua untuk menyuguhkan video-video yang luar biasa untuk kalian semua. Sekali lagi jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Gua Ivoy dari SP93 pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.